Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudari Nino di kota Surabaya bertanya, kalau musik haram, kan penghasilan dari musik tersebut juga haram. Lalu bagaimana jika penghasilan dari musik tersebut digunakan untuk modal membuka wirausaha seperti membuka toko, kafe, warung? Apakah hasil dari wirausaha tersebut haram juga karena asal modal tersebut dari hasil upah orang tersebut bermain musik? Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudari Nino di Surabaya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayahnya kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, para pemain musik, para pemain film yang belum bertobat dari profesinya. Sehingga dia berhasil mengumpulkan tabungan atau uang upah dari pekerjaan tersebut. Kemudian uang tersebut dia gunakan untuk beli rumah, uang tersebut dia gunakan untuk berwirausaha, maka tentu dia berdosa dari dua arah. Melakukan pekerjaan yang haram dan juga membelanjakan harta yang haram. Akan tetapi, bila Anda telah bertaubat dari pekerjaan tersebut, betul-betul menyesali, memohon ampunan kepada Allah, dan bertekad bulat untuk tidak kembali, tidak mengulanginya sebagai pelaku atau sebagai orang yang menikmatinya, mendengarkannya ataupun mendendangkannya. Maka banyak para ulama mengatakan bahwa Anda berkewajiban untuk melepaskan, mensedekahkan semua penghasilan Anda dari tempat yang haram tersebut, dan Anda hanya boleh menggunakan seperlunya saja. Sehingga dengan singkat kata Anda harus merintis dari awal. Namun pendapat ini dikritisi dengan kuat oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menganalisa dan kemudian membantah pendapat tersebut secara dalil dan logika. Secara dalil, tidak pernah ada riwayat dari Nabi SAW yang memerintahkan orang-orang yang baru masuk Islam, yang sebelumnya telah malang melintang dalam dunia pekerjaan yang haram, bisa jadi prostitusi, bisa jadi jual beli khamr, menipu, jual beli dengan yang haram. Kemudian dia masuk Islam, Nabi tidak pernah memerintahkan mereka untuk mengoreksi hartanya dan kemudian mensedekahkannya. Asalkan mereka betul-betul telah bertaubat dengan sungguh-sungguh, ya dengan masuk Islam. Maka tentu secara logika, taubatnya orang Islam dari dosa yang dia lakukan, itu tentu lebih baik, lebih mulia dibanding taubatnya orang kafir dari kekufurannya. Kenapa? Karena taubatnya orang Muslim dilandasi oleh keimanan. Dia melakukan dosa kemudian dia bertobat, tobatnya itu betul-betul ibadah yang dilakukan, penyesalan yang dilakukan di saat dia dalam kondisi telah memiliki pondasi yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tobatnya orang kafir saja menjadikan mereka boleh memanfaatkan harta yang telanjur mereka miliki, maka tentu taubatnya seorang muslim yang betul-betul telah bertobat dari pekerjaan yang haram juga demikian. Karena Rasulullah SAW dalam satu riwayat menyatakan kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Ama tash'ur anna al-Islam yajubu ma qablah?" Tidakkah engkau sadar bahwa Islam itu menghapuskan semua dosa yang kau lakukan selama engkau kufur. Kalau ini berlaku pada orang yang bertobat dari kekufuran dengan cara masuk Islam, maka demikian pula seharusnya yang terjadi pada orang yang bertaubat dari dosa yang dilakukannya setelah dia masuk Islam. Ya. Karena kalau Allah dengan tobat dari kekufuran mengampuni semua yang terjadi,
maka tentu tobatnya orang yang dalam kondisi ikhlas, dalam kondisi betul-betul khasyah kepada Allah, sehingga dia tinggalkan perbuatan haram itu, tentu lebih layak untuk menjadikannya boleh menggunakan, memanfaatkan harta yang telah dia dapat selama dia belum bertobat, atau bisa jadi dia dalam kondisi tidak tahu kalau itu haram. Ya, makanya pendapat ini wallahu ta'ala alam pendapat yang lebih kuat ya. Dan mengharuskan orang untuk berlepas diri dari hartanya, sehingga merintis dari awal itu akan menjadikan orang takut masuk Islam, orang takut untuk bertobat dari dosanya. Dia akan mengatakan, kalau saya harus mengawali dengan padahal sudah punya anak dan punya anak istri, sudah punya status sosial di masyarakat. Tentu ini menyebabkan banyak orang takut, fobi untuk bertobat dari perbuatan dosa atau bertobat dari kekufurannya. Sekali lagi, pendapat yang diutarakan oleh Imam Ibnu Taimiyah ini lebih logis, lebih kuat secara tinjauan dalil, sehingga kalau Anda betul-betul telah bertobat, sekali lagi perlu digarisbawahi, fatwa yang diutarakan dan diperjuangkan oleh Imam Ibnu Taimiyah ini berlaku pada orang-orang yang betul-betul telah bertobat dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Bertekad bulat meninggalkan semua perbuatan dosa yang telah dia lakukan dan menyesali serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Maka dia boleh memanfaatkan harta dan kekayaan yang dia miliki, yang dia dapat bisa jadi sebelumnya dari praktek-praktek riba, jual beli barang yang haram dan lain sebagainya. Syarat kedua, selama harta haram tersebut tidak berkaitan dengan tindak kelaliman, kezaliman, yaitu mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang tidak didasari dengan sukarela. Mencuri, menipu, merampok. Kalau harta itu didapat dengan cara-cara semacam ini tanpa ada unsur kerelaan, maka wajib dikembalikan, tidak boleh digunakan. Berbeda halnya dengan orang yang bermain musik. Pemain musik melakukan pertunjukan misalnya, dan penontonnya membayar atau penyelenggaranya membayar dengan sukarela. Terjadi kesepakatan dan transaksi secara sukarela, maka pemusik tersebut kalau sudah bertobat dia boleh menggunakan hartanya tanpa harus mengeluarkan sedikit pun. Namun demikian, kalau Anda ingin mensedekahkan sebagian dari harta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi azza wa jalla, maka itu tentu lebih baik dibanding Anda memanfaatkan semuanya tanpa mensedekahkan sedikit pun darinya. Wallahu ta'ala a'lam.